Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati firman-Mu ini agar menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingin untuk melakukan titahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat sebuah sungai yang selalu mengalir tanpa berhenti? Bahkan ketika musim kemarau, ketika sumur-sumur sudah mulai mengering, sungai itu tetap mengalirkan airnya. Atau bahkan ketika musim hujan, ketika sungai-sungai lain banjir dan sungai tersebut tetap mengalirkan alirannya seperti biasanya. Begitulah gambaran kasih Tuhan kepada kita, di mana kasih-Nya tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita tidak membutuhkannya, atau kasih-Nya tidak pernah meluap bahkan menenggelamkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memulai dengan menggambarkan kehidupan kita sebagai kehidupan yang fana, di mana kehidupan kita digambarkan seperti rumput yang hijau dan indah di padang. Akan tetapi ketika matahari menyinari rumput tersebut pun mulai layu dan mengering. Atau bahkan ketika bunga yang tumbuh di padang kelihatan begitu indah, akan tetapi ketika angin berhembus kencang terhadap bunga tersebut pun mulai hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur tidak hanya menggambarkan kehidupan manusia sebagai kehidupan yang menyedihkan, yaitu kehidupan yang fana. Akan tetapi pemazmur melanjutkan di ayat 17 dengan mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa mungkin kehidupan kita seperti rumput yang layu, yaitu di mana ketika kehidupan kita selalu ada ketidakpastian, selalu ada pencobaan, selalu ada masalah. Disitulah kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita, di mana kasih-Nya tidak akan pernah berhenti, yaitu seperti sungai yang selalu mengalir tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah cara kita supaya kita bisa mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah tersebut? Dari ayat yang ke-18 dapat kita lihat bahwa untuk mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti tersebut ada dua hal. Yang pertama yaitu takut akan Dia. Takut akan Dia yang dimaksud oleh pemazmur bukanlah takut untuk menjauh darinya, akan tetapi takut yang dimaksud adalah takut yang membuat kita kagum dan selalu hormat dan selalu ingin dekat dengan Dia. Dan yang kedua yaitu berpegang pada perjanjiannya. Berpegang pada perjanjiannya berarti kita selalu hidup sesuai dengan firman-Nya dan menaati apa firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kasih setia Tuhan ini juga dapat kita lihat melalui Yesus Kristus, di mana ketika manusia masih menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan, di mana manusia masih terlihat berdosa, bahkan menghina Yesus Kristus. Akan tetapi Yesus tidak marah terhadap manusia-manusia, melainkan Ia mengampuni setiap manusia yang berdosa. Bahkan Ia rela mengorbankan dirinya untuk manusia yang berdosa tersebut. Pada Matius 28 ayat 20, Yesus juga mengatakan,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oleh karena itu, ayat ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus akan selalu menyertai kita. Walaupun kita membuat kesalahan, kita membuat dosa, kita dalam keadaan senang maupun susah, Yesus akan selalu menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita harus selalu hidup terhadap dengan firman-Nya. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang menjadi poin utama pada saat ini. Yang pertama, jangan pernah takut menghadapi masa depan. Karena kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita seperti yang dikatakannya dalam Matius 28 ayat 20. Yang kedua, kita harus selalu hidup sesuai dengan firman-Nya, di mana kita harus selalu taat dan menaati segala firman Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita menyebarkan kasih setia Tuhan kepada setiap orang. Sebab kasih setia Tuhan bukan hanya kepada diri kita sendiri, melainkan untuk setiap orang yang ada di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada sini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami ya Bapa. Dan kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.